Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanah ta'limil lughatil arabiyyati ma'ana. Selamat datang di channel belajar bahasa Arab bersama kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis agar bisa menuliskan faedah yang diambil dari video ini. Ini adalah video bagian huruf hijaiyah. Pada bagian huruf hijaiyah, kita akan membahas atau mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari sedikit dari sejarah huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah membaca huruf hijaiyah. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah menulis huruf hijaiyah. Kita langsung saja ke pelajaran pertama, yaitu sejarah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf, tetapi ada juga yang beranggapan huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf. Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan jumlahnya sebanyak 28 huruf. Huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf adalah huruf hijaiyah yang ditambah huruf hamzah. Huruf hijaiyah dibagi 2. Yang pertama adalah huruf hijaiyah al-asliyah yang memiliki huruf sebanyak 22 huruf. Kemudian yang kedua adalah samiyah yang berjumlahkan 6 huruf. Untuk al-asliyah, huruf-hurufnya adalah alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sad, qaf, ra, shin, dan huruf ta. Adapun untuk as-samiyah, huruf-hurufnya adalah ta, kha, zal, dad, dha, dan ghain. Itulah pembagian huruf hijaiyah al-asliyah dan as-samiyah. Kemudian, urutan yang digunakan dalam huruf Arab atau hijaiyah dinamakan urutan al-abtathi ataupun urutan al-fabai. Dan hurufnya diurutkan oleh seorang ahli bahasa yang bernama Nasr bin Asim al-Laythi al-Kinani pada tahun 90 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 708 miladi. Diperintahkan oleh pemimpin pada waktu itu yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau adalah seorang penguasa yang keras dan kejam, akan tetapi beliau memiliki andil dalam pengurutan huruf hijaiyah karena diperintahkan oleh beliau. Dinamakan dengan nama tersebut yaitu al-abtathi atau al-fabai untuk membedakan dengan urutan abjad, itu urutan abjadi. Urutan abjadi itu yang alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Kemudian urutan huruf Arab yang kita gunakan hingga sekarang adalah urutan yang diurutkan oleh Nasr bin Asim al-Laythi al-Kinani tersebut, yaitu urutan al-fabai dan al-abtathi. Kemudian
Ada pula urutan yang dinamakan urutan as-sauti. Akan tetapi, urutan ini sedikit digunakan. Diurutkan oleh ahli bahasa yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada tahun 100 Hijriah. Urutannya diurutkan berdasarkan tempat keluarnya huruf atau diurutkan berdasarkan makharijul huruf. Inilah urutannya untuk urutan huruf as-sautiyah. Bisa dilihat di bawah, yang mana diawali dengan huruf ain dan diakhiri dengan huruf ya. Urutan as-sautiyah diurutkan berdasarkan huruf yang keluar dari al-halqi, yaitu tenggorokan, dan diakhiri dengan huruf yang keluar dari al-jawf, yaitu mulut. Dan ada pula yang mengurutkan dengan urutan yang lain, akan tetapi kita tidak akan membahasnya. Dan bahasa Arab ada yang menamakannya lughatul dhad atau bahasa dhad, karena merupakan keistimewaan yang ada pada bahasa Arab ini, yang mana bahasa lain tidak ada huruf dhad. Itulah untuk sejarah huruf Arab secara ringkas. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu membaca huruf Arab atau hijaiyah. Kita akan menggunakan urutan al-abtasi, karena inilah urutan yang umum kita pakai. Inilah huruf-hurufnya. Kita akan baca dari kanan ke kiri. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Begitulah kita membacanya apabila tidak memiliki harokat. Dan ketika memiliki harokat, kita akan menyesuaikan dengan harokatnya. Mungkin kita bisa membaca buku Iqra agar kita bisa lancar ketika membaca huruf Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit membahas tentang harokat. Harokat itu ada 6 secara umum, yaitu ada harokat fathah, kasroh, dhammah, fathah, kasroh, dhammah, tanwin, dan tasydid. Afwan, tanwin, tasydid, dan sukun. Itu ada 6. Seperti yang kita lihat pada gambar. Kita akan coba baca huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. A, I, U. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Sa, si, su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kho, khi, hu. Da, di, du. Za, ri, zu. Ro, ri, ru. Za, zi, zu. Sa, si, su. Sha, shi, shu. Sa, si, su. Da, di, du. Ta, ti, tu. Za, zi, zu. A, i, u. Go, gi, gu. Fa, fi, fu. Qa, qi, qu. Ka, ki, ku. La, li, lu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu.
wa, wi, wu, ha, ha, hi, hu, ya, i, yu. Kemudian untuk yang tanwin itu seperti kita membaca hurufnya, kemudian ditambah nun sukun di belakangnya. Contohnya sebagai berikut. Ada huruf A berharokat fathah. Setelah itu nun sukun. Kemudian ada juga I berharokat kasroh. Setelahnya nun sukun. Kemudian ada U berharokat dhammah. Setelahnya nun sukun. Seperti yang ada pada gambar. Kita membacanya dengan an, in, un. Makanya begitu pula dengan tanwin kita baca an, in, un. Mari coba kita baca tanwin tersebut dari an hingga yun. An, in, un. Ban, bin, bun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Dan, din, dun. Zan, zin, zun. Ron, rin, run. Zan, zin, zun. San, sin, sun. Shan, shin, shun. Son, sin, sun. Don, din, dun. Ton, tin, tun. An, in, un. Gon, rin, gun. Fan, fin, fun. Kon, kin, kun. Kan, kin, kun. Lan, lin, un. Man, min, mun. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Yan, yin, yun. Untuk penulisan huruf tanwin yang berharokat fathah selalu diakhiri dengan alif, kecuali hamzah, yaitu an. Itu tidak perlu menambahkan alif. Sementara yang huruf ban hingga huruf yan itu semua harus ditaruh alif setelahnya. Kemudian selanjutnya adalah tasydid. Tasydid itu seperti dua huruf, yang mana huruf pertama berharokat sukun, kemudian setelahnya berharokat selain sukun, seperti pada contoh berikut. Yang sebelah kanan memakai tasydid, dan yang kiri adalah ketika kita memperincinya atau tanpa tasydid. Jadi kita membaca seperti yang ada di kiri. Begitulah kita membacanya. Yang baris pertama kita baca zurrah, kemudian yang baris kedua kita baca wa kadzdzaba, kemudian yang baris ketiga kita baca wa hussila, kemudian yang baris keempat atau baris terakhir kita baca tabbat. Yang terakhir adalah sukun. Huruf yang berharokat sukun akan selalu berada setelah huruf yang berharokat selain sukun agar bisa dibaca. Dan contohnya sebagai berikut. Ada huruf H berharokat fathah bertemu dengan ba. Ba sukun. Kita baca hab. Kemudian ada ta berharokat fathah. Setelahnya ada ha berharokat sukun, kita baca tah. Kemudian ada ta berharokat fathah. Setelahnya dal berharokat sukun, kita baca tad. Kemudian setelahnya ada bikum, ada ihdi, dan terakhir ada akbar. Itulah untuk membaca huruf hijaiyah. Kemudian yang pelajaran terakhir adalah menulis huruf hijaiyah. Ini berkaitan dengan dimana kita harus menyambung huruf dan dimana huruf tersebut tidak bisa disambung ketika kita menulisnya. Mari kita perhatikan tabel berikut pada kolom paling kanan. Atau kolom pertama ada huruf hijaiyah yang tidak disambung dengan huruf apapun.
Begitulah penulisan aslinya. Kemudian di sampingnya ada huruf hijaiyah, yang mana apabila berada di akhir kalimat akan tertulis begitu. Dan kolom ketiga ada huruf hijaiyah yang apabila berada di tengah kata, tulisannya akan terlihat seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila berada di akhir kata akan berbentuk seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari untuk video kali ini. Pada video berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang angka. Syukran jazilan ala husni musyarakatikum. Yassarallahu umurana jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.